Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Nindya Agil Anjasa Putra, Notar 2201-012. Di sini saya akan mengerjakan tugas 14, pertemuan 14, yang mana akan melanjutkan dari tugas 13 yang telah diberikan kemarin. Langsung saja, berikut adalah tampilan visum. Lalu di sini kita harus menghilangkan pembebanannya terlebih dahulu. Cara untuk menghilangkan pembebanannya, yang pertama kita prosedur sekuen. Untuk kemarin saya masih membuat satu di sini. Kita akan bikin dua supaya terlihat delete-nya. Kita tambahkan terlebih dahulu. Namun delete-nya kita buang. Data assignment-nya kita checklist. Kemudian beauty assessment-nya kita buang. Di sini kita coba running. Lalu kita lihat di network. Nah, seperti ini. Sudah hilang pembebanannya. Kemudian langkah berikutnya yang dapat kita lakukan. Lalu kita menuju ke network terlebih dahulu. Kemudian kita ke transfer system. Di sini kita pada transfer system ini kita create dari bagian sini. Kita misalkan di sini misalkan PT. Di sini PT merupakan public transport. Lalu kemudian kita klik OK. Type-nya kita buat PUT. Kemudian OK. Kemudian pada modes-nya kita kita edit. Yang PUT. Kemudian kita edit. Di sini kita ganti menjadi misalkan PT. Lalu dengan name-nya kita ganti public transport. Transport. Di sini kita checklist tujuh semua. Kemudian pada demand segment di sini juga kita ubah. Di sini kita ubah jadi PT. Di sini public transport. Kemudian sudah sesuai. Kemudian kita klik OK. Kemudian OK. Selanjutnya, langkah selanjutnya yang kita lakukan, kita kenal dengan adanya stop point, stop area, kemudian stop. Kemudian yang pertama kita akan membuat stop point terlebih dahulu, di mana stop point ini akan menunjukkan lokasi-lokasi halte yang akan dilaluinya. Untuk sebagai contoh, pada tutorial yang akan saya buat ini, saya akan membuat dua rute dengan adanya beberapa halte yang ada di rute tersebut. Nah, yang pertama, kita buat haltenya dengan cara insert mode. Kita buat di sini misalnya halte. Klik kanan kita edit. Kita ubah misalkan di sini saya buat ya untuk kodenya. Di sini saya buat H, saya beri nama H1. Kemudian oke. Kemudian di sini kita edit, kita bikin H2, halte 3.
Misalnya HT2 terlebih dahulu. Kemudian di sini misalkan di sini halte ketiga kita klik kanan. Kemudian di sini kodenya H, lalu H3, lalu oke. Selanjutnya misalkan di sini kita buat kembali yang keempat dengan cara klik kiri, klik kanan, edit. Kita buat halte 4. Di sini kodenya H. Oke. Kemudian di sini misalnya untuk mempersingkat kita bikin saja kodenya H, namanya H5. Kemudian di sini H6. H6. Kemudian H7 akan saya buat di sini. Lalu misalnya saya buat di sini juga, saya bikin H8. Klik OK. Kemudian berikutnya kita buat di stop area. Stop area, insert mode. Kita klik di sini. Klik kanan, edit. Kita beli kode juga H. Di sini H1. Kita klik OK. Kita di sini kita bikin H2. Kodenya H. Di sini H3. Setelah itu di sini H4. Klik OK. Kemudian di sini H5. Oke. Di sini H6. Di sini H7. Kemudian di sini terakhir H8. Lalu oke. Kemudian langkah selanjutnya lalu kita ke stop. Dengan klik pada tool stop, klik di sini. Kita namai stop sama seperti stop point, stop area. H1 pertama, lalu di sini H2, H, di sini H2, kemudian H3, lalu di sini H4, lalu di sini H5, H5, oke. Terus di sini H6, di sini H7, kemudian terakhir adalah H8.
Oke. Lalu berikutnya setelah stop point sudah, stop area sudah, stop sudah, selanjutnya kita membuat line route-nya. Untuk membuat line route-nya di sini untuk mengeceknya di sini apakah sudah ada line-nya. Di sini kan punya saya belum terdapat line-nya, maka saya akan membuat line-nya terlebih dahulu. Misalkan di sini misalkan saya buat line tulisan misalkan rute rute 1, kemudian oke. Lalu misalkan di sini misalnya di sini rute 2. Oke, kita lihat lagi di sini apakah sudah ada. Nah, di sini sudah terlihat pada bagian lain terdapat rute 1 dan rute 2. Berikutnya yang kita lakukan, kita lihat pada line route-nya. Kita akan buat line route. Di sini kita akan klik. Misalkan kita akan membuat di sini 1A, kemudian direction down, lalu oke. Kemudian akan kita tarik sampai dengan di sini, lalu oke. Baik, di sini akan mulai membuat rute. Yang pertama kita klik pada daerah sini. Kemudian misalkan kita namai A1, kemudian di sini direction down, kemudian oke. Kita tarik, kemudian oke. Lalu berikutnya kita buat lagi. Misalkan di sini A2, lalu pada rutenya kita bikin di rute 2. Rute 2, direction down, terus klik oke. Kita akan buat rutenya. Klik oke. Selanjutnya kita lihat pada di bagian sini, land route sudah ada. Kita bisa mengecek detail rutenya dengan cara klik 2 kali rutenya. Di sini akan terlihat mana-mana terkait dengan waktu-waktu yang akan dibutuhkan untuk melakukan sebuah perjalanan tiap haltenya. Untuk H1 ini tidak ada. Ini adalah kita buat saja karena ini bagian asal sebetulnya. Kita beri nama saja asal. Bagian bawah juga yang 5 ini tujuan. Pada bagian waktu di sini dapat kita ubah sesuai yang kita mau. Misalnya kita di sini ubah menjadi 9. Kemudian misalkan saya buat juga 5, 5 dan 4. Nah,
Di sini pada akumulasi runtime adalah penjumlahan 9, 9 tambah 5, 14, 5, kemudian ditambah 5 lagi 19, di sini kemudian 23. Coba dulu lihat di rute, kita lihat lagi misalkan mau lihat rute yang ini sama dengan yang tadi sudah. Lalu kemudian lihat kita klik pada rute yang akan dilakukan pemrograman. Misalkan di sini yang rute 1, timetable tabular. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita pada icon create vehicle journey, kita berikan nama operatornya di sini tadi Almira yang ada di daerah saya. Operator saya adalah Almira. Rutenya 1, regular service. Di sini misalkan saya buat 06 jam 6 misalkan, sampai dengan saya buat di sini sampai jam 9. Kemudian untuk headway-nya saya buat 10 menit. Kemudian saya klik OK keberangkatan. Nah, kita buat rute 1B. Sama langkahnya, kita program dulu yang rute 2 ini, timetable. Lalu pada bagian extends ini, kemudian OK. Di sini vehicle journey ini saya rute kedua ya. Operator saya itu bernama Putra Belitang. Saya ketik di sini Putra Belitang. Operator Putra Belitang. Kemudian regular regular kita centang, kita create-nya kita centang. Di sini misalkan saya buat pemberangkatan dari mulai jam 9 sampai dengan jam 12. Lalu headway-nya saya samakan yaitu 10 menit. Lalu klik OK. Ini adalah yang rute yang kedua, Putra Belitang. Maka akan ada Putra Belitang dengan jalan rute yang berbeda untuk jadwal angkutan umumnya dengan menggunakan rute yang berbeda tentunya. Selanjutnya kita akan melakukan pembebanan. Kita ke network dulu. Kemudian kita ke demand data. Objek transportnya kita menggunakan OD matrix yang waktu itu, yang sebelumnya, yang MAT1. Kemudian OK. Nah, lalu klik OK. Klik pada bagian OK. Lalu selanjutnya kita akan ke calculate, kemudian prosedur sequence. Di sini di sini akan kita penambahan kembali dengan cara create, lalu PUT assessment. Oke. Di sini tulis transport. Di sini kita ubah menjadi tips ads. Selanjutnya kita create lagi untuk beauty assignment. Oke. Di sini sama kita ubah menjadi public transport. Dan di sini
kita headway. Kemudian kita bisa running. Di sini masih error. Saya akan coba kembali. Kita akan coba perbaiki. Kita ke bersyukur sekuen. Kita delete dulu semuanya. Kita delete. Kita create kembali. Beauty assignment. Lalu oke. Di sini kita public transport. Oke. Di sini headway. Lalu create lagi. Beauty assignment. Di sini sama. Beauty public transport. Tes TSBS. Lalu kita create lagi untuk menghapus bebanannya. Delete assignment research. Oke. Kemudian satu lagi untuk PRT assignment. Di sininya kita bikin car. Lalu kita akan mencoba running. Ternyata tidak perlu checklist pada bagian running kembali. Baik, untuk selanjutnya di sini ya, selanjutnya kita bisa lihat untuk pada bagian prosedur sekuennya. Lalu di sini kita akan lihat di method editor. Di sini adalah pembebanannya. Lalu untuk memperjelas rutenya, kita akan coba ke grafik. Ke grafik, kemudian di sini merubah warna. Kita akan ke rute course, rute course. Ke rute course. Kemudian ke display. Dari display kita akan pilih line road. Di sini akan kita checklist. Kita checklist. Di sini misalkan akan kita ubah jadi warna ini. Kemudian oke. Kemudian yang satunya kita beli warna ini dan oke. Kita checklist semuanya. Setelah kita checklist keduanya, kita klik oke. Nah, seperti ini. Saya rasa sudah ada penampakan perbedaan antara keduanya. Berikut penyampaian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.